Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi. Ya, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita akan berdoa dan doa ini akan dituntun oleh mana Beta? Betania. Nah, Betania pimpin berdoa. Silakan. Bagaimana kita merasakan ini? Kita segera kita berdoa. Dewa ke dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, kepada kami malaikat, yang menghadap kami, kiranya Engkau menuntun agar supaya proses belajar kami boleh terlaksanakan dengan baik. Engkau berkati usaha yang akan dihadirkan Tuhan, Engkau penuhi dia dengan doa hikmat dan kekuatan, dan Engkau penuhi pikiran kami agar supaya dapat menerima pelajaran dengan baik. Hari ini di dalam Tuhan, haleluya. Amin. Anak-anakku, sebelum melanjutkan materi kita, Ibu mau kasih dengar dulu lagu supaya orang nak bosan di rumah juga ada. Ya, oke. Dengan kita mendengarkan lagu tadi, dengan mendengarkan lagu tadi, agar supaya Ibu berharap kita dalam keadaan sehat-sehat. Oke. Mood itu. Yes. Oke. Ya. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, materi ini merupakan lanjutan dari materi Ibu Jane Christine yang minggu lalu yang sudah memberikan materi tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah, ini tinggal lanjutan materi. Kita akan membahas pada pagi hari ini tentang pengaruh monopoli dalam perdagangan dan kedua, pengaruh kerja paksa. Nah, adik-adik, anak-anakku, kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, pada waktu itu pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Nah, pada waktu itu bangsa Barat datang ke Indonesia ini dengan tujuan yaitu hanya ingin mendapatkan rempah-rempah. Ya. Nah, kita lihat ini. Ini tujuan. Nah, ini gambar. Coba kalian amati gambar. Gambar ini adalah gambar perkebunan cingkeh. Coba kalian amati. Amati gambar ini. Dari pengamatan gambar, apakah kalian tahu atau kalian mengetahui masyarakat yang kalian tahu atau saudara-saudara atau paman atau keluarga yang punya perkebunan cingkeh. Nah, cingkeh ini atau tanaman ini merupakan salah satu produk yang dimonopoli oleh bangsa Barat. Sebab cingkeh ini berguna sekali atau bermanfaat sekali bagi kita, terutama dalam obat-obatan atau makanan dan sebagainya. Jadi cingkeh ini sangat berarti sekali bagi bangsa Barat atau bangsa Eropa. Nah, pada awal kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia diterima baik oleh bangsa Indonesia karena mereka
datang dengan baik. Nah, misalnya Ibu kasih contoh, kalau torang mau pasiar pak orang per rumah, tentu torang pergi dengan bagus. Torang bawa diri dengan bagus-bagus. Nah, tentu itu tuan rumah juga itu mau terima pak orang dengan senang, dengan gembira. Nggak lagi mau terima dengan marah-marah. Nah, berlanjut, ini bangsa Barat ini sudah mulai mengincar-incar di mana ini ada yang torang perlukan. Nah, yaitu yang dorang cari ini rempah-rempah. Nah, ini yang dorang cari ini itu barang kecil ini. Jadi, yaitu salah satunya cingkeh. Nah, ini yang dorang ingin sekali mau cari. Di mana ini tanpa ini yang ada. Nah, yang terkenal sekali yang ada di Ternate atau di Ambon sana. Ini cingkeh tertua. Waktu Ibu kuliah lalu, Ibu pernah berkunjung ke Ambon Ternate, studi banding. Cingkeh itu ada boleh 10 orang baku pegang tangan baku polo, nggak mau dapat DP batang. Nah, itu cingkeh tertua. Nah, hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasa atau penjajahan. Nah, cuma dari ini gambar ini, cingkeh ini, nah mulai orang biasa baku-baku baik, baku-baku sayang, dengan ini cingkeh ini mulai muncul ada apa? Penjajahan atau mulai ada sifat ingin memiliki. Nah, jadi sama dengan orang, kalau orang ingin sesuatu, pasti orang mau berusaha bagaimana cara sampai orang mau dapatkan yang orang inginkan. Jangankan di tempat lain, di rumah saja. Di rumah saja, semua hampir 2 bulan ini, pasti ada saja yang kalian inginkan. Nah, kalian inginkan berusaha, orang mesti dapat. Nah, begitu juga dengan bangsa Belanda atau bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, tujuan mereka yaitu ingin memiliki rempah-rempah ini, terutama cingkeh. Nah, VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Nah, pada awalnya VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi dalam perkembangannya menjadi penguasa pasar atau monopoli. Nah, ini bangsa Belanda ini, bangsa atau VOC ini semulai dorang ingin memiliki, dorang mulai kasih tunjuk dorang kekuatan, semulai kasih tunjuk. Nah, keistimewaan dari VOC ini semenjak dipimpin oleh Gubernur Jenderal, yaitu Gubernur Jenderal siapa ini? Mana Gubernur Jenderal yang memimpin pada waktu itu? Mana Beta? Beta ada? Beta? Siapa yang tahu Gubernur Jenderal siapa yang memimpin pada waktu itu? Ada? Kevin, mana Kevin? Kevin? Beta. Siapa Beta? Beta? Mana Beta? Yang minggu lalu. Ibu Jen yang kasih apa? Ada toh? VOC masuk ke Indonesia apa? Siapa yang memimpin pada waktu itu? Delon? Ada? Mana suara? Stella? Ya. Ya. Siapa?
Siapa yang gubernur yang memerintah pada waktu itu? Siapa? Hmm? Halo, mana suara? Mana suara kalian? Gubernur siapa? Aduh, gampang sekali. Nah, ini ini PR. PR. Baru minggu lalu Ibu Jane ada kelas, masuk sunat dapat jawab. Ini. Baru minggu lalu. Ibu Jane ada kelas, masuk nggak tahu gubernur siapa waktu menjajah. Ya, siapa? Siapa? Kevin. Siapa Kevin? Ya, sudah. Berarti satu soal untuk PR kalian. PR. Jadi satu soal untuk kalian. Cari. Berikut. Nah, kita perhatikan kembali ke layar. Ini merupakan hak oktroy atau istimewa yang dipunyai oleh VOC, yaitu pertama yang pertama hak mencetak uang. Jadi bangsa VOC ini bisa mencetak uang. Kedua, hak memiliki angkatan perang. Nah, ini angkatan perang ini dorang semulai kesetuju. Mana yang boleh dorang berkuasa dan mana yang boleh dorang tidak. Berikut ketiga, hak memerintah daerah yang diduduki. Nah, dorang semulai lihat daerah-daerah mana yang boleh VOC berkuasa, di mana yang banyak sekali itu tanaman cingkeh itu, sehingga dorang boleh mau pergi berkuasa. Keempat, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. Jadi dorang VOC ini boleh melakukan perjanjian dengan raja-raja, yaitu misalnya mereka ada di Maluku, Ambon, nah di situ berbentuk kerajaan. Nah, dorang semulai raja ini, dorang mau bikin perjanjian untuk apa? Nah, dan kelima, hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, inilah yang hak kelima ini yang mereka inginkan. Ingin monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, dorang mau cari ini. Nah, anak-anakku, ini kalau yang dimaksud dengan monopoli. Melakukan pekerjaan karena terpaksa juga akan membuat seseorang menderita. Hal itulah yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Nah, ini orang-orang ini kasihan, so tua-tua, dorang suruh kerja. Jadi lihat itu gambar. Kalau sekarang Ibu kasih contoh, orang di rumah ini 1 bulan pasti ada yang bersungut-sungut kalau mama mau bilang coba kerja dulu ini daripada badiang-badiang cuma makan tidur. Nah, kerja dulu.
paling dia, oh mama lelah ini, lelah ini. Nah, lelah bermain HP. Tapi kalau sudah 2 minggu ini torang belajar dari rumah. Jadi ada jam belajar dari jam 8:30 sampai jam 12:30 torang belajar. Jadi tidak ada waktu untuk bermain. Nanti bermain kalau habis belajar. Nah, kalau torang kerja secara paksa, kalau mama bilang, Dek, atau ibu kasih contoh, misalnya Betania, Beta, coba ngalepi cuci akang dulu piring, paling nih. Tunggu kok mama, ada lelah-lelah lagi, minta lelah apa? Lelah bermain. Nah, tentu itu piring kalau dia cuci ada satu pica atau dia mau baking apa. Nah, dari apa? Kerja terpaksa. Kalau kerja dengan hati, mama tanpa suruh, baku bantu dulu daripada cuma berdiam-berdiam, basapu dulu. Pasti hasilnya akan baik. Nah, begitu juga pada masa pemerintahan Belanda. Nah, dari gambar ini, coba turun lihat gambar pertama. Kasih yang itu, bapak-bapak, ada anak-anak so duduk kelaparan. So kerja so angka berat-berat. Kong lapar. Mau kerja apa lagi itu? Kenapa ya? Itu penguasa so deng kuda, so naik, so deng apa ini? Senjata. Siapa ndak kerja dapat pukul. Nah, bagaimana kalau orang pada waktu itu? Nah, jadi kalian renungkan bagaimana kalian akan jawab sendiri. Nah, kita lanjut. Istilah kerja paksa tentu kalian sudah dapat menebak bahwa rakyat Indonesia bekerja tanpa fasilitas yang memadai. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan atau makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas kemampuan. Nah ini, kalau orang mau kembali, lihat dapat sayang. Mari coba orang lakukan sekarang. Nah, bagaimana kerja paksa yang terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda? Nah, kalian bisa amati gambar 4 gambar ini. Boleh? Ya, silakan kalian amati. Nanti sebentar ada tugas. Nah, kita lanjut. Nah, pada masa Gubernur Jenderal Daendels, yang memerintah tahun 1808 sampai 1811, melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat kita saksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan Jalan Anyer Panarukan atau Jalan Raya Pos yang orang kenal sekarang. Nah, Jalan Raya Pos sangat penting bagi pemerintahan kolonial. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintahan kolonial. Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Hingga sekarang manfaat jalan tersebut masih kita rasakan. Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan pemerintah Republik Batak di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman William Daendels. Mereka memandang penting pembangunan jalur Anyer Panarukan. Selain itu, untuk kepentingan pertahanan dan militer. Jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di Pulau Jawa yang merupakan
penghasil berbagai tanaman ekspor. Nah, dengan demikian, dengan dibangunnya jalan tersebut, proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien. Jadi, jalan raya ini juga bukan dibangun oleh adanya alat-alat yang canggih sama dengan sekarang. Ibu kasih contoh, kalau orang mau baking jalan, tentu so ada itu alat-alat berat, so ada itu aspal dorong truk mau angka material. Tapi pada waktu masa penjajahan ini tidak ada, semua angka dengan tangan kerja. Nah, coba orang lihat dalam pembangunan jalan, ini gambar yang ke-3 dan 4. Nah, ini kerja paksa. Dengan adanya kerja paksa, orang bisa menikmati juga ini jalan jalan raya pos. Nah, sampai sekarang kalau orang mau buka sejarah atau dalam buku-buku novel, pasti orang akan dapatkan keterangan tentang kedatangan bangsa-bangsa barat di Indonesia. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dari anak-anak tentang materi pengaruh monopoli dalam perdagangan dan pengaruh kebijakan kerja paksa. Mana ini? Mana pikir? Tasya. Mana sini. Ya. Kevin, Delon. Udah? Ada pertanyaan? Tasya, Beta. Nah, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti Ibu anggap kalian sudah mengerti. Nah, ini materi ini kurang ulang-ulang kok sebenarnya. So kurang torang ulang dari kelas berapa? Kelas 6 SD, so ada ini. Baru kelas 7, kelas 8. Nanti ulang torang belajar di kelas 9. Nah, secara singkat materi yang Ibu berikan, nanti ini ada tugas. Nanti ini ada tugas yang kalian kerjakan. Ini kok anak-anak ini ada ikut, ini pintar semua, tidak ada pertanyaan. Apa? Sudah? Delon? Sudah? Syukur kasih tugas. Ada materi yang tidak jelas, Delon? Mantap sekali. Mantap. Oh, mantap, berarti Delon ada bandingan sekali, Kang. Biar kata terang. Nah, ini sudah paling godek-godek. Mar ada kok Ibu, kalau 8.13 Ibu nak mengajar, Ibu mengajar 81 sampai 86. Mana 82 mana? Iya. Oke. Iya. Oke, perhatikan ini ada soal. Nah, kerjakan soal. Apa yang dimaksud dengan monopoli? Apa yang dimaksud dengan monopoli?
jelaskan dan berikan contoh. Ini jelaskan dan berikan contoh. Dan kedua, bagaimana rasanya apabila bekerja karena terpaksa? Bagaimana rasanya apabila bekerja karena terpaksa? Dua nomor, Jo. Jangan panjang-panjang. Kalau sudah, Oke. Mulai, sudah? Oke. Ini tugas sudah mikir mau jawab di sini atau? Di link. Anak-anakku, untuk menjawab tugas ini kalian kirim ke link. Ada WA atau? Jadi kirim di link, nanti ibu mau periksa di situ. Duh. Oke. Sebelum ibu atau sebelum kita berakhir materi ini, mana Delon? Delon sembahyang dulu, Delon. Delon tutup dengan doa. Mana Delon? Delon, pimpin berdoa. Iya, terima kasih Delon. Nah, semoga orang sehat-sehat selalu di rumah. Salam sehat. Sudah? Dadah. Mana di itu muka-muka? Mana Dik? Mana Ibu Dik? Halo Dik, dah. Salam sehat. Mana Hesti dan? Tadi. Keluar Hesti. Oke, dadah.